bagus lah kalau bisa hadir. Oh ya, minggu ini silahkan dipakai ya jadwal saya yang Sabtu sama Minggu kalau misalnya mau dipakai kuliah yang lain. Nanti minggu depannya lagi normal. Selamat malam Mas Ferry. Waalaikumsalam. Oh, Mbak Dina nggak bisa hadir, nggak dapat izin, Mbak. Nggak ada SMS. Mungkin lagi error. Coba nanti dicoba lagi, Mbak. Kita mulai aja ya. Sudah 5 menit berlalu. Ada 4 orang yang bisa hadir. Nanti yang lainnya mungkin bisa menyusul. Oke. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai probabilitas di modul 4. Sebelumnya, seperti minggu-minggu sebelumnya, kita review dulu modul 3. Masih ingat apa yang kita pelajari di modul 3? Tentang apa? Siapa yang masih ingat? Kita belajar apa di modul 3? Ukuran penyebaran, oke. Ukuran pemusatan dan penyebaran, betul. Kalau ukuran pemusatan ada apa aja? Rata-rata hitung. Rata-rata hitung itu dibagi jadi 2. Rata-rata apa aja? Rata-rata hitung apa? Ya, rata-rata hitung populasi. Satu lagi. Selain populasi, rata-rata hitung apa? Sampel, betul. Kemudian ada median. Kemudian apa lagi yang dipelajari tentang ukuran pemusatan? Modus, betul. Ingat ya, ukuran-ukuran pemusatan itu ada yang untuk data yang dikelompokkan dan yang tidak dikelompokkan. Kemudian untuk ukuran penyebaran apa aja yang dipelajari? Range, betul. Deviasi rata-rata, betul. Variansi, oke. Deviasi rata-rata, oke. Nah, karena semuanya udah ingat, kita lanjut ke teori probabilitas. Sudah dibuka semua modulnya. Oke, pendahuluan dulu ya. Nah, dalam setiap penelitian, peneliti itu ingin mengambil suatu kesimpulan atas apa yang telah diteliti. Nah, salah satunya adalah melakukan pengambilan sampel. Setelah pengambilan sampel dilakukan, langkah berikutnya adalah mengambil kesimpulan. Untuk itu, peneliti melakukan penarikan kesimpulan yang didasarkan pada data yang ada pada sampel. Nah, di sini kesimpulan itu nggak boleh asal, karena nanti akan mengarahkan kita pada suatu
kesimpulan yang salah. Nah, ada syarat yang harus dipenuhi dalam menarik kesimpulan, yaitu pengambilan sampel yang representatif. Sampel dikatakan representatif jika proses penarikannya dilakukan secara probabilitas. Ada yang ngerti nggak probabilitas itu apa? Ya, betul. Suatu perhitungan yang didasarkan pada peluang atau kemungkinan. Nah, di halaman 4.3 itu ada nilai peluang atau probabilitas itu berkisar antara 0 hingga 1. Kalau peluang 0 artinya apa? Peluang terhadap suatu kejadian yang tidak mungkin terjadi. Contohnya apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu contohnya ketika peluang itu adalah 0? Gimana? Ada yang tahu? Ada di modul. Contohnya? Ya, betul. Kalau peluang 1 artinya apa? Kalau peluang 1 pasti terjadi kalau peluangnya itu 1, ya. Contohnya, peluang bahwa manusia perlu udara untuk hidup adalah 1. Semua pasti butuh udara kan untuk hidup. Nah, sedangkan peluang yang terjadi antara 0 hingga 1 adalah peluang yang banyak terjadi dalam kehidupan manusia. Seperti kasus sepak bola, misalnya ada dua tim itu A dan B. Nah, peluangnya kan kalau nggak A yang menang berarti B yang menang. Itu peluangnya terjadi antara 0 hingga 1. Oke, semua sudah paham? Oke. Nah, ada 4 asumsi yang dijadikan dasar dalam teori probabilitas. Yang pertama adalah probabilitas akan berada pada nilai antara 0 hingga 1. Yang kedua, nilai peluang komplement dari suatu kejadian adalah 1 dikurangi nilai kejadian tersebut. Misalnya, peluang terjadinya kebakaran adalah 0,3. Maka peluang tidak terjadinya kebakaran berapa? 0,7. Tahu kan caranya mendapatkan 0,7 dari mana? Ya, betul, 1 dikurangi 0,3. Kemudian asumsi yang ketiga, peluang A atau B itu sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurangi peluang A dan B. Seperti itu ya.